Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferizky Aprilian dari Prodi Manajemen kelas A1 Universitas Yapis Papua. NPM saya 1911020. Di video kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Manajemen Operasional. Soal yang pertama, jelaskan suatu perusahaan bagaimana perubahan input menjadi output dan kendala apa yang dihadapi dan bagaimana cara pemecahan kendala tersebut. Pada jawaban kali ini saya mengambil contoh dari industri pertambangan batu bara. Input yang dibutuhkan adalah orang atau sumber daya manusia, lahan atau area tambang, peralatan tambang atau unit tambang, lalu logistik yaitu part maintenance, fuel, oil atau bahan bakar, transportasi, tempat tinggal karyawan, dan kantor. Kemudian pada prosesnya, proses yang pertama adalah persiapan. Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan dalam tahap penambangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan pertambangan. Pada tahap ini akan dibangun jalan tambang atau akses road, stockpile, dan lain-lain. Yang kedua, pembersihan lahan atau land cleaning. Kegiatan ini dilakukan untuk membersihkan daerah yang akan ditambang mulai dari semak belukar hingga pepohonan yang berukuran besar. Alat yang biasa digunakan adalah bulldozer ripper dan dengan menggunakan bantuan mesin potong chainsaw untuk menebang pohon dengan diameter lebih dari 30 cm. Yang ketiga, pengupasan tanah pucuk atau topsoil. Maksud pemindahan tanah pucuk adalah untuk menyelamatkan tanah tersebut agar tidak rusak sehingga masih mempunyai unsur tanah yang masih asli, sehingga tanah pucuk ini dapat digunakan dan ditanami kembali untuk kegiatan reklamasi. Proses keempat, pengupasan tanah penutup atau stripping overburden. Bila material tanah penutup merupakan material lunak atau soft rock, maka tanah penutup tersebut akan dilakukan penggalian bebas. Namun bila material merupakan material kuat, maka terlebih dahulu dilakukan pembongkaran dengan peledakan atau blasting. Kemudian dilakukan kegiatan penggalian. Peledakan yang akan dilakukan perlu dirancang sedemikian rupa hingga sesuai dengan produksi yang diinginkan. Lalu yang kelima, ada penimbunan tanah penutup atau overburden removal. Tanah penutup dapat ditimbun dengan dua cara, yaitu backfilling dan penimbunan langsung. Tanah penutup yang akan dijadikan material backfilling biasanya akan ditimbun ke penimbunan sementara pada saat tambang baru dibuka. Kemudian proses yang keenam, penambangan batu bara atau coal gating. Proses yang ketujuh, pengangkutan batu bara ke coal hauling. Proses yang kedelapan, pengupasan parting atau parting removal. Parting batu bara yang akan memisahkan dua lapisan atau lebih batu bara perlu dipindahkan agar tidak mengganggu dalam penambangan batu bara. Proses yang ke-9, backfilling dari tempat penyimpanan sementara. Proses yang ke-10, perataan dan rehabilitas tanah atau spreading. Terdiri dari pekerjaan penimbunan, perataan, pembentukan, dan penebaran tanah pucuk di atas disposal overburden yang telah di backfilling agar daerah bekas tambang dapat ditanami kembali untuk pemulihan lingkungan hidup atau reklamasi. Proses yang ke-11, penghijauan atau reklamasi, merupakan proses untuk penanaman kembali lahan bekas tambang dengan tanaman yang sesuai atau hampir sama seperti pada saat tambang belum dibuka. Proses yang terakhir atau yang ke-12 adalah controlling atau monitoring. Kegiatan ini ditujukan untuk pemantauan terhadap aplikasi rencana awal penambangan. Kontrol akan dilakukan terhadap lereng tambang, timbunan ataupun lingkungan, baik terhadap pit yang sedang aktif maupun pit yang telah hilang. Setelah proses yang selesai, maka output yang dihasilkan adalah batu bara siap pakai. Kemudian kendala-kendala yang disebabkan dari proses tersebut adalah limbah tanah yang tercemar, limbah air yang tercemar, polusi udara, oli bekas. Bagaimana cara pemecahan kendala tersebut adalah dengan tidak membuang limbahnya ke dalam tanah ataupun ke dalam air.
Lebih baik limbahnya disimpan atau diolah kembali jika bisa. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu menghitung jalur kritis suatu pekerjaan dengan menggunakan metode AOA. Berikut penjelasannya. Di sini ada activity A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dengan immediate predecessornya adalah A tidak ada, B adalah A, C adalah A, D adalah B, E adalah B, F adalah C dan D, G adalah E, H adalah E dan F, I adalah G dan H. Lalu time-nya A adalah 8, B 7, C 7, D 6, E 5, F 4, G 7, H 6, I 5. Pertama kita mencari jalur kritisnya dengan cara menghitung jalur-jalur yang ada. Yang pertama A, B, E, G, I. Kita tulis A, B, E, G, I, di mana A adalah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 7 tambah 5, maka hasilnya adalah 32. Lalu A, B, D, F, H, I. A, B, D, F, H, I. 8 ditambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 5, maka hasilnya adalah 36. Lalu A, B, lalu A, B, E, H, I. A, B, E, H, I. Dengan time-nya 8 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 5, maka hasilnya adalah 31. Lalu A, C, F, H, I. A, C, F, H, I. 8 ditambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 5, maka hasilnya adalah 30. Nah, untuk menentukan jalur kritisnya adalah mencari angka yang terbesar. Di sini angka yang terbesar adalah pada jalur A, B, D, F, H, I dengan jumlah 36. Kemudian kita mencari nilai ES-nya. Pertama A tidak ada aktivitas sebelumnya, maka kita tulis 0. Pada B, ES-nya adalah 8 karena aktivitas sebelumnya ada 8. C 8 juga. Lalu D 7 ditambah 8, maka hasilnya 15. Lalu E 7 tambah 8 15. F-nya kita cari yang terbesar. Di sini ada 8 dan 15, maka kita ambil 15. 6 tambah 15 21. Lalu G 5 ditambah 15 20. H-nya 4 tambah 21 25. Lalu pada I di sini ada 2, yaitu 20 dan 25. Kita ambil yang terbesar. Jadi 6 tambah 25 31. Kita tulis di sini LS pada A adalah 0, B-nya 8, C-nya 8, D-nya 15, E-nya 15, F-nya 21, G-nya 20, H-nya 25, I-nya 31. Kemudian kita mencari nilai EF. Nilai EF ini didapat dari ES ditambah time. Jadi 0 ditambah 8 8. 8 tambah 7 15. 8 tambah 7 15. 15 tambah 6 21.
15 tambah 5 20, 4 21 tambah 4 25, 20 tambah 7 27, 25 tambah 6 31, 31 tambah 5 36. Setelah itu kita mencari nilai LS atau last start, dimana kita mengambil dari nilai EF terbesar, yaitu nilai EF terbesarnya adalah 36. Maka kita tulis di sini EF sama dengan 36. Jadi LS-nya adalah 36 dikurang 5 31. Pada H 31 dikurang 6 25. Pada G 31 dikurang 7 24. Lalu pada F 25 dikurang 4 21. Lalu pada E 24 dikurang 5, maka hasilnya adalah 19. Pada D 21 dikurang 6, hasilnya adalah 15. Lalu pada C nya 21 dikurang 7, maka hasilnya adalah 14. Lalu B-nya 15 B-nya di sini ada 2, yaitu 15 dan 19. Maka kita ambil yang terkecil, yaitu 15. 15 dikurang 7, hasilnya 8. Lalu A, kita ambil yang terkecil, di sini ada 14 dan 8. Maka kita ambil 8. 8 dikurang 8, maka hasilnya adalah 0. Jadi kita tulis di sini I-nya 31, H-nya 25, G-nya 24, F-nya 21, E-nya 19, D-nya 15, C-nya 14, B-nya 8, A 0. Kemudian kita mencari nilai EF. Nilai EF ini didapat dari LS ditambah time. Jadi 0 ditambah 8 8 tambah 7 15, 14 tambah 7 21, 15 tambah 6 21, 19 tambah 5 24, 21 tambah 4 25, 24 tambah 7 31, 25 tambah 6 31, 31 tambah 5 36. Lalu kita mencari nilai slack. Nilai slack ini adalah LF dikurang EF, LS dikurang ES. Maka hasilnya adalah 8 kurang 8 0, 0 kurang 0 0, 15 kurang 15 0, 8 kurang 8 0, 21 kurang 15 6, 14 kurang 8 6, 21 kurang 21 0, 15 kurang 15 0. Lalu 24 kurang 24, 19 kurang 15 4, 25 kurang 25 0, 21 kurang 21 0. Lalu 31 dikurang 27 4, 24 dikurang 20 4, 31 dikurang 31 0, 25 kurang 25 0, 36 dikurang 36 0, 31 dikurang 31 0. Setelah slacknya kita dapat hasilnya semua, maka kita mencari nilai jalur kritisnya, di mana nilai jalur kritis adalah yang nilai slacknya adalah 0. Jadi kita dapat di sini ada A, B, D, F, H, I. Kita lihat lagi di jalur kritisnya tadi A, B, D, F, H, I. Sekian penjelasan saya mengenai metode AOA dari soal nomor 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.